Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para sedulur Golkar Jatim, para pecinta Al-Quran dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membaca hukum mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya ketika ada huruf mad, yakni alif yang jatuh setelah harakat fathah, kemudian ya yang jatuh setelah harakat kasrah, kemudian huruf wawu yang jatuh setelah harakat dhammah, maka hukumnya bacaannya dipanjangkan, yakni hukum matabi'i dengan cara bacanya dua harakat atau satu alif. Contohnya nuhiha, begitu. Dan kemudian selanjutnya kemarin juga sempat disinggung bagaimana ketika mad tabi'i diikuti oleh huruf hamzah. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Ada dua hukum bacaan ketika bacaan mad, huruf mad diikuti oleh huruf hamzah. Yang pertama mad wajib muttasil, dan yang kedua mad jaiz munfasil. Baik, kita akan masuk. Apa sih mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil secara pengertian ini ada sebuah nazam bait syair di dalam kitab tajwid Al-Jazari, Ibnul Jazari, biasa disebut Jazariyah, yaitu bunyinya wa wajibun in jaa qabla hamzatin muttasilan in jumi'a bi kilmatin. Mad wajib ialah ketika sebelum hamzah bersambung dengan huruf mad di dalam satu kalimat. Secara sederhana ya, pengertiannya ayatiya harful mad wa ba'dahu hamzatun fil kalimati nafsiha, atau di dalam pengertian yang lain fi kalimatin wahidah, yakni ketika ada huruf mad, ya, ketika ada huruf mad yang diikuti oleh huruf hamzah, dan huruf mad dan huruf hamzah itu berada di dalam satu kalimat, ya. Perlu diketahui oleh para panjenengan semuanya bahwasanya pembahasaan kalimat di dalam struktur bahasa Arab itu kalau di Indonesia kata, ya. Jadi kalau di dalam struktur bahasa Arab kalimat itu kata, tapi kalau kalimat dalam struktur bahasa Indonesia, di dalam struktur bahasa Arab namanya jumlah. Rangkaian dari kalimat di dalam bahasa Arab namanya jumlah, ya. Ini yang harus dipahami, ya. Jadi kalau di bahasa Arab, struktur bahasa Arab namanya kalimat itu di Indonesia kata, ya. Jadi strukturnya
kata, bukan kalimat dalam satu kalimat rangkaian beberapa kata. Ya, baik. Kita akan artikan secara sederhana lagi, yakni mad wajib muttasil. Mad itu memanjangkan, wajib itu harus adanya penambahan yang dipanjangkan, muttasil karena bersambung dari dalam koridor satu kalimat. Mengapa dikatakan wajib? Karena semua ulama qura, ulama tajwid mensepakati adanya penambahan cara baca yang dipanjangkan melebihi dari mad asli ataupun mad tabi'i. Ya, kita ulangi, mad wajib muttasil apabila ada huruf mad yang diikuti oleh huruf hamzah dan keduanya dalam satu kalimat. Sakit dipahami ya semuanya? Sakit. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara membacanya? Kalau kemarin mad tabi'i atau mad asli dibaca 2 harakat atau 1 alif. Kalau mad wajib muttasil, ya, mad wajib muttasil, ya, sesuai imam yang sering kita baca, Imam Asim, itu dibaca 2 alif atau 2,5 alif, 4 harakat atau 5 harakat. Ya, ada contoh di sana, ada alif yang jatuh setelah harakat fathah dibaca mad, karena dia diikuti oleh hamzah yang keberadaannya dalam satu kalimat, maka dia dibaca hukum mad wajib tasil, dibaca paling tidak 4 harakat atau 5 harakat. Cara bacanya jaa, itu 4 harakat. Kalau yang 5 harakat, jaa, itu 5 harakat. Ya. Kemudian contoh yang kedua, sawa'a, sawaun, ya, sawaun, itu yang 5 harakat. Ya. Contoh selanjutnya, wa wajadaka ailan fa'aghna, itu yang 4 harakat. Kalau yang 5 harakat, wa wajadaka ailan fa'aghna. Contoh selanjutnya, alladzina hum yura'un, ya, itu yang 4 harakat. Kalau yang 5 harakat, alladzina hum yura'un. Baik, kita akan coba bersama-sama, kita praktikkan bersama-sama. Mata melihat, ya, kemudian akalnya ini,
ya, otak kita harus mencoba memahami dari teorinya, hati kita coba dirasakan, ya, biar akan selaras, ya. Kita coba bersama-sama, saya kasih contoh, kemudian diturukan panjenengan semuanya. Jaa, bersama-sama, 2, 3. Jaa, ya. Contoh kedua, sawaun, bersama-sama, 2, 3. Sawaun, ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna, bersama-sama, 2. Diulangi biar lebih seragam, 2, 3. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Contoh selanjutnya, alladzina hum yura'un, 2, 3. Alladzina hum yura'un. Bisa dimengerti? Iya. Jadi mad wajib muttasil adalah ketika huruf mad, ya, hukum-hukum mad tabi'i itu diikuti oleh hamzah dan dalam satu kalimat. Cara bacanya dibaca 4 harokat atau 5 harokat, ya, ya. Jadi paling tidak dibaca 2 kali panjangnya dari mad tabi'i atau mad asli, ya. Baik. Ada yang ingin mencoba? Dicoba? Silakan. Sedikit saja. Ibu dulu aja, ibu. Silakan. Ya. Ya. 1 kalimah, 1 contoh. Yang Silakan. 2 contoh, ya. Yeah. jaa Jaa. jaa Ya. 5 harokat. Ya, 5 ketukan. Ya, bagus. 2, silakan. Ya. Enggak apa-apa. Silakan, ya, dicoba. Bagus, ya. Sawaun. sawa'u Ya. 4 harokat. Ya, sudah masuk. Lagi. Baik. Saya kira untuk mad wajib sudah bisa dimengerti dengan beserta contoh-contohnya. Yang paling penting kita harus tahu mana yang 1 kalimah, ya, mana keberadaan hamzah itu dia 1 kalimah atau di kalimat yang lain, ya. Itu yang harus dimengerti. Baik. Selanjutnya kita akan masuk di mad jaiz munfasil. Kalau tadi ada nagham, mad wajib muttasil, selanjutnya di dalam bait selanjutnya dijelaskan wajaizun idza ata munfasila
aw aradas sukunu waqfan musjala. Jadi pengertiannya mad jaiz itu ketika hamzah dan huruf madnya itu terpisah, beda kalimat. Lebih jelasnya ayyatiya harful mad akhiral kalimah al-ula wa hamzatul qata' fi awalil kalimah. Ketika ada huruf mad di akhir kalimat, kemudian bertemu hamzah qata' di awal kalimat, ya, itu mad jaiz munfasil. Secara sederhana, mad itu memanjangkan, jaiz itu boleh, munfasil itu terpisah. Mengapa bisa baca boleh kalau tadi wajib, sekarang kok jaiz boleh? Kalau tadi wajib, semua imam qura, para ulama ahli tajwid mensepakati kalau mad wajib harus ada penambahan cara baca daripada mad tabi'i. Tapi kalau mad jaiz munfasil kok sekedar boleh? Sekedar boleh karena ada banyak pendapat, ya, ada perbedaan pendapat oleh para ulama tajwid ataupun ulama qura tentang cara baca mad jaiz munfasil, ya. Terus bagaimana kalau gitu kita harus cara bacanya? Kita akan mengikuti cara baca imam yang biasa kita baca, ya, Imam Asim riwayat Hafs dengan thariqah syatibiyah, ya. Jadi yang biasa kita baca, yang biasa orang Indonesia baca itu riwayat Imam Asim riwayat Hafs dengan thariqah syatibiyah, yakni Al-Imam Ubaid bin Sabah thariqahnya. Cara bacanya bagaimana? Cara membacanya 2 alif atau 2,5 alif dalam artian 4 harokat atau 5 harokat, sama persis dengan mad wajib muttasil, ya. Dan perlu diketahui oleh panjenengan semuanya, ya, kita itu sudah sangat diuntungkan dengan tanda baca yang ada di mushaf kita. Terlebih kita sebagai orang Indonesia, minimal di dalam mushaf yang Utsmani, apalagi yang Departemen Agama RI, cara kita mana sih yang mat itu dibaca panjang, ya, tandanya sangat gampang tanpa kita mengetahui ini satu kalimat, ini beda kalimat, itu sangat gampang. Biasanya ada layarnya itu, layar panjang itu, ya. Ada harokat yang layar panjang, ya. Ada harokat yang layar panjang, ya. Seperti ini, mohon maaf, ini, baik mad wajib atau mad jaiz. Kita sudah sangat terbantu dengan adanya tanda baca, ya. Alangkah sulitnya orang dahulu ketika tanda baca ini belum ada. Jadi kita memang harus benar-benar mengerti mana kalimat yang satu kalimat, mana yang 2 kalimat, mana yang ini hukmi, mana yang hakiki, begitu. Baik. Jadi mad jaiz munfasil cara membacanya 2 alif atau 4 harokat dan juga 2,5 alif atau 5 harokat. Kita masuk ke contoh.
Inna anzalnahu walladzi auhayna lilladzi takbaru inna alladzina kafaru ila jahannam. Ya, cara bacanya panjangnya sama persis dengan mad wajib muttasil. Ya, tapi kita juga harus berusaha untuk mengerti ini mad jaiz atau mad wajib. Ya, baik, kita coba bersama-sama, ditirukan bersama-sama ya, dari contoh yang paling atas saya dahulu, kemudian ditirukan panjenengan, diikuti contoh-contoh selanjutnya. Inna anzalnahu, 2, 3. Inna anzalnahu walladzi auhayna, 2, 3. Lilladzina istakbaru inna alladzina kafaru ila jahannama. Ya, alladzina kafaru ila jahannama. Didudukkan kembali, 2, 3. Ya, bagus. Iya, perlu diperhatikan. Sedikit saya tambahkan. Jadi sedikit tambahan dari pembahasan yang kemarin ya. Sedikit saya tambahkan. Ada model penulisan yang harokatnya berdiri. Iya. Kalau harokat fathah berdiri di atas, harokat kasrah dia berdiri di bawah. Kalau dhammah dipun balik, nah, itu sama dengan mad tabi'i. Ya, 2 harokat. Iki bisa dipahami ya? Baik. Selanjutnya di dalam mad jaiz itu ada yang hakiki, ada yang hukmi. Kalau contoh-contoh sebelumnya ini sudah kita baca, ini yang hakiki. Jadi mad jaiz yang pengertiannya pertemuan antara huruf mad dan hamzah di dalam 2 kalimat yang berbeda, itu yang hakiki ini terlihat tampak jelas. 2 kalimatnya tampak jelas, ya. Ini jelas, ini beda kalimat. Tapi kalau hukmi itu penulisannya 1 kalimat, tapi hakikatnya dia 2 kalimat. Yakni terletak di ya nida. Ya nida itu ya yang artiannya panggilan. Hei, wahai.
Aslinya penulisannya ya alif sendiri, ayyuhal sendiri. Beda kalimat. Tapi di dalam penulisan Rasm Usmani itu digabung jadi satu kalimat, tapi hakikatnya secara hukum dia tetap dua kalimat. Kemudian yang kedua ada contoh haulai, hak tambah namanya, hak peringatan. Ya, aslinya ada alifnya itu hak tambah. Ya. Tapi secara penulisan digabung dengan kalimat selanjutnya. Secara kasat mata ini satu kalimat gandeng, tapi secara hukum, secara hakikat dia dua kalimat. Ya, cara bacanya sama. Ya, baik, bisa dimengerti ya? Baik. Ya, cara bacanya sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu, ya. Jadi alifnya ya nida atau hak tambah, matnya diganti dengan harokat berdiri niku. Paham nggih? Sudah dipahami? Baik. Kita akan ada dua contoh. Ada dua contoh mad jaiz munfasil. Kalau mad wajib mutasil, perlu diketahui apapun posisinya, baik dia wasol ataupun waqaf, maka tetap dibaca 4 harakat atau 5 harakat. Tapi kalau mad jaiz, ketika dia waqaf, maka dia kena hukum dibaca 2 harakat. Kalau waqaf, kalau berhenti. Tapi kalau wasol, kena hukum mad jaiz munfasil. Contoh nggih. Sanuqri'uka fala tansa. 2 harakat. Ketika ini diwasolkan, karena ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah, ketika disambung maka kena hukum bacaan mad jaiz munfasil. Cara bacanya sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Bisa dibedakan ya? Baik. Contoh kedua, kadang ada orang baca kalla, mandek, berhenti, dibaca waqaf. Kalau berhenti, maka dia dibaca 2 harakat, kena hukum mad tabi'i. Kalla 2 harakat. Tapi ketika ini disambung, maka kena hukum bacaan mad jaiz munfasil, karena ada huruf mad yang diikuti oleh hamzah. Ya, cara bacanya kalla innal insana la yatagha. Sambung lagi, la yatagha, 2 harakat. Kalau disambung lagi dengan ayat selanjutnya, maka ini akan menjadi 4 atau 5 harakat. Iya. Contohnya ya, kalau disambung atau diwasolkan bahasanya kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna.
Bisa dipahami ya? Atau kita coba bersama-sama? Baik. Ditirukan. Sanuqri'uka fala tansa. 2, 3. Ya, 2 harakat. Kita wasolkan, dibaca 4 atau 5 harakat. Saya turunkan nadanya. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. 2, 3. Sanuqri'uka fala tansa illa syaa Allah. Ini contoh semisal diwasolkan, disambung. Ya, kalau nafasnya kuat. Contoh kedua, ini supaya kita tahu. Ditirukan. Kalla. 2, 3. Kalla innal insana la yatgha. 2, 3. Kalla innal insana la yatgha. Pengen nyoba lagi, disambung lagi? Boleh. Baik. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. 2, 3. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sudah bagus semuanya ya. Ya, tinggal bagaimana kita mempraktikkan di dalam bacaan mushaf kita ya, ketika deres atau kita membaca Al-Qur'an ya. Saya kira untuk pembahasan mad jaiz, mad wajib, baik itu mad wajib muttasil atau mad jaiz munfasil, saya kira kita cukupi, semuanya sudah paham dan bisa dimengerti. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan panjenengan semuanya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.